Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan mengenai sistem informasi manajemen rumah sakit yang berawal dari rekam medis elektronik yang akan kita implementasikan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prosutomo. Ya, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi nanti rekam medis elektronik ini akan kita gunakan sebelum kita terakreditasi. Nah, setiap pemberi pelayanan asuhan atau pemberi perawatan di RSGM, apakah dia nanti perawat, kemudian dokter gigi atau dokter umum, atau mungkin mahasiswa PPDGS atau residen, juga mahasiswa koas nanti akan mempunyai username dan password. Nah, username dan password yang unik untuk masing-masing orang ini akan sesuai dengan perannya masing-masing yang didaftarkan ke admin dari RSGM. Oke, contoh ini saya, ya, nama saya dan kemudian password ini. Sementara saya akan menggunakan password ini. Nah, di sini yang muncul adalah hanya pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini adalah ada pemeriksaan rawat inap dan pemeriksaan gigi. Nah, karena saya berperan sebagai dokter gigi umum, ini nama saya Lisrianto Hanindrio, kemudian saya peran saya sebagai dokter gigi, maka di sini saya akan klik pemeriksaan gigi. Dan di sini adalah yang nanti adalah muncul list, seharusnya muncul list dari pasien yang mendaftar pada saat saya sedang jaga atau login. Ya, kemudian apabila akan mengganti profile, maka akan saya klik di sebelah kanan, kemudian my profile, dan ini apabila kita akan mengganti password baru, password lama dengan password baru, kemudian nanti di save changes. Oke, atau kemudian kita juga akan masukkan foto profile, juga bisa di sini dengan upload. Baik, karena di sini saya akan mensimulasikan, maka saya akan keluar dan lagi untuk kemudian saya akan masuk lagi sebagai admin, karena di sini saya akan mensimulasikan bagaimana pasien mulai mendaftar sampai nanti pasien selesai. Jadi proses yang ada di SIM ini akan terdiri dari mulai dari pendaftaran sampai dengan billing. Oke, saya akan masuk sebagai admin. Ya, apabila kita bisa melihat di menu di sebelah kiri tadi, karena saya login sebagai dokter, maka hanya ada satu toggle yang keluar, yaitu pemeriksaan. Sementara sekarang saya login sebagai admin, dan di sini kita bisa lihat segala proses yang ada di sistem informasi rumah sakit ini. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan awal, kemudian pemeriksaan dan farmasi, billing medis, ya. Nah, nanti di dalam alur pemeriksaan pasien di RSIM itu, setelah dia melakukan pendaftaran, maka apabila ini pasien baru, dia akan masuk ke pemeriksaan awal. Oke, sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana pasien mendaftar. Ya, di pendaftaran yang muncul adalah kurang lebih seperti ini di petugas pendaftaran. Kemudian apabila ada pasien baru, maka kita akan klik registrasi pasien baru. Tapi kalau pasien lama, maka kita bisa masukkan data pasien di sini, apakah nomor KTP, NIK, RM, atau nama pasien. Kalau nama pasien tidak terlalu lengkap saja, mungkin nama depannya saja supaya bisa keluar beberapa alternatif pilihan, dan tanggal lahirnya dengan format hari, bulan, dan tahun. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan klik cari apabila kita akan mencari pasien lama. Tapi ada juga pasien yang lama yang sudah tertampil di sini. Oke, kita asumsikan ke pasien baru. Nah, pasien baru, maka pasien akan mendaftarkan. Nah, kita simulasi saja.
nama lengkap, seumpama ya, kemudian tempat lahir kita beri di Wuhan, tanggal lahir kita taruh 29 Desember tahun 2000 mungkin ya, alamat di Jalan Hubei nomor 1 mungkin. Ya, nah ini di sini kita kalau dia memang di Jogja sudah ada masuk di dalam database-nya, seumpama kita dari kelurahan atau kecamatan Wiro Brajan saja ya. Wiro Brajan, kemudian kode pos boleh diisi boleh tidak, 2, kemudian nomor HP kita isi angka dulu. Alergi apabila ada atau tidak ada, kalau tidak ada ya tidak ada, kalau ada di sini pasien bisa menuliskan seumpama dia alergi penisilin. Oke, golongan darah seumpama B, agama Islam, dan seterusnya, bebas memilih tingkat S1, pekerjaan taruhlah PNS, dan jenis jaminan umum. Jadi ada untuk pasien mendaftar mereka harus yang ditangani dengan asterisk merah ini harus diisi, sedangkan yang tidak perlu diisi. Nah, apabila umum maka nomor jaminan tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita pasien tentunya akan klik simpan. Ya. Setelah klik simpan, pasien kemudian akan diarahkan ke form admisi. Nah, admisi ini apabila pasien datang atas kemauan sendiri, kemudian dia ingin mendaftarkan apakah ke klinik umum atau ke klinik spesialistik atau ke klinik residen atau ke klinik koas, maka tempatnya ada di sini. Ya, di sini datang sendiri, tentunya rawat jalan. Nah, klinik di sini ada klinik gigi umum, spesialistik 1, 2, integrasi, gigi anak. Jadi spesialistik 1 adalah untuk residen, kemudian spesialistik 2 adalah untuk klinik dokter gigi spesialis yang dulu Alamanda. Klinik integrasi 2 adalah untuk koas yang di lantai 2, klinik integrasi 4 adalah koas yang di lantai 4. Klinik bedah mulut adalah klinik di lantai 3, klinik gigi anak adalah di kompleks KDA. Oke, taruhlah ini saya pasiennya mendaftar di klinik gigi umum. Ya, bisa dengan apabila dia sudah mempunyai dokter pilihan, bisa pilih di sini, database nanti akan disesuaikan dengan jadwal dokter. Bila tidak pun tidak ada pilihan. Nah, di sini ada pilihan untuk mencetak general consent. Nah, general consent ini adalah formulir awal yang harus disepakati atau ditandatangani oleh pasien terkait dengan apa yang akan dia alami di dalam rumah sakit, ya, general consent. Nanti bisa muncul di pendaftaran ini atau nanti bisa juga muncul di pemeriksaan awal, sehingga ada 2 alternatif kemungkinan yang nanti kita pastikan apabila sudah SIM ini running dengan baik. Nah, ini dengan sesungguhnya. Oke, ini kita klik simpan. Ya, pasien atas nama COVID Corona ini tadi mendaftar ke klinik gigi umum, ya, sudah kita masuk ke database. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, setelah pasien mendaftar, maka dia akan masuk ke pemeriksaan awal. Pasien baru itu masuk ke pemeriksaan awal yang akan dilakukan pemeriksaan oleh perawat. Ya, dalam hal ini, ini kalau di sini ada nomor antrian dan panggil, ini nanti sistem antrian online kita, jadi nanti sudah ada, kita tinggal panggil saja. Oke, kita akan ke alur sesuai alur. Dia akan masuk ke pemeriksaan awal. Nah, ini yang tampil di pemeriksaan awal, layar di pemeriksaan awal, yaitu di tempatnya perawat umum. Ya, jadi sesuai dengan akreditasi, kebutuhan akreditasi bahwa pasien sebelum masuk ke pemeriksaan medis oleh dokter atau dokter gigi itu harus ada pemeriksaan awal dulu yang dilakukan oleh pemberi asuhannya adalah perawat. Nah, di sini yang bisa dilakukan adalah tambah pemeriksaan yang apa saja yang mesti diisikan oleh perawat. Nah, di stasiun general
Asesmen ini dia ada alergi yang tadi sudah diambil, ditarik informasi dari pendaftaran. Pasien COVID corona ini, apa namanya, ada alergi penisilin, oke, di cross check lagi. Apabila tadi dia tidak diisi, maka alergi ini akan tetap berwarna biru, akan tapi kalau sudah terisi maka berwarna merah. Kemudian untuk asesmen awal keperawatan, nah ini yang harus diisi. Jadi golongan darah tadi sudah tarik dari informasi di pendaftaran, kemudian ini ada di wall, kita coba saja kita isi 120, 80, ini seharusnya kompetensi dari perawat untuk mengisinya, cuman kita simulasi saja ya. Nading 30, pernapasan 20, berat badan mungkin taruhlah 78, tinggi badan 170, kemudian suhu kita taruh normal 36. Wah, kegemukan ya, oke tidak apa-apa. Status fungsional mandiri, kemudian ini simulasi ya yang kita lakukan, kemudian ekstremitas atas bawah tidak ada kelainan, asesmen psikospiritual, agamanya Islam, status psikologis di wall tenang dan senang, pasien saat diperiksa apakah cemas dan sebagainya tapi tenang dan senang, kemudian pekerjaan sesuai yang dimasukkan, pegawai negeri sipil, pegawai penjamin perawatan dia pribadi, tidak ada, sudah dewasa. Skala nyeri lah di sini, skala nyeri taruhlah nyerinya 6 skalanya, nah dia lumayan sakit yang diprovokasi oleh cahaya dan seterusnya, leave it that way. Kemudian ada asesmen risiko jatuh ya dengan modified get up and go test. Ini defaultnya diisi tidak semua, ini penilaian dari perawat sehingga dia tidak berisiko untuk jatuh. Kemudian asesmen nutrisional juga ini sudah ada default pengisian yang tidak sehingga tidak berisiko. Kalau ini diganti maka akan berubah statusnya, begitu juga di ini tadi kalau dia kita rubah maka akan berganti, kalau ini ya semua karena risiko tinggi, tapi default tidak, kita isikan saja tidak. Kemudian kebutuhan edukasi taruhlah sudah tentang perawatan sudah dijelaskan, cuci tangan sudah, edukasi batuk sudah. Nah, perawatan ya ini kita simulasi saja, seumpama dia mengalami nyeri akut, kemudian rencana perawatannya adalah kontrol nyeri oleh perawat dan manajemen nyeri. Nah, perawat di sini untuk mengganti tanda tangan bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan adalah memasukkan password sesuai dengan password dia yang sedang bertugas. Taruhlah ini oke, kita taruh ya admin bisa saja perawatnya, tapi nanti seharusnya ada nama sendiri. Ini kita simpan. Ya, ini dia minta kita review lagi, perawat diminta untuk review lagi. Jika belum yakin, ubah data dan klik update, tapi kalau sudah maka kita selesai saja. Oke. Nah, dengan ini maka COVID corona sudah selesai di pemeriksaan awal. Dia setelah dari pemeriksaan awal keperawatan, maka dia akan pindah ke pemeriksaan gigi ya. Nah, inilah yang akan muncul seperti saya tadi sebagai dokter gigi login di dokter, maka hanya akan muncul pemeriksaan gigi. Begitu juga di di posisi-posisi yang lain. Nah, untuk dokter gigi, kemudian untuk perawat gigi yang membantu, kemudian presiden, nah itu akan melihat tampilannya seperti ini. Ini adalah pasien-pasien yang mendaftar. Oke, sekarang kita ke pasien kita tadi saja, seumpama ini COVID corona ini sudah tampil. Oke, kita akan dia mendaftar di klinik gigi umum, tidak ada janjian. Kita akan coba mohon maaf sebelumnya mungkin saya perlu ulang lagi di sini. Kalau kita mau COVID corona maka kalau kita ada di klinik umum atau UPU dan spesialistik yang sekarang sudah ada sistem antriannya, kita bisa panggil dulu. Ini kita klik panggil, maka mesin akan otomatis memanggil. Oke, setelah itu kita akan tambah pemeriksaan. Nah, di sini adalah ini rekam medis yang akan diisi oleh operator ya. Pasien betul COVID corona, dicek tanggal lahir, tempat lahir, Wuhan, alamat ini.
sama seperti di asesmennya perawat tadi, semua tampil juga di sini, asesmen awal juga tampil, alergi tampil, kita bisa cross check lagi. Bila sudah benar kita bisa lewati saja. Nah, di sini asesmen awal, tab berikutnya ya, di sini mohon maaf ada tab riwayat, alergi, asesmen awal, asesmen medis, order, hasil interpretasi dan resume. Nah, ini apa yang akan kita klik itu sebaiknya berurutan ya, dari alergi kita cek, setelah alergi kalau memang ada merah kita boleh cross check lagi, kalau biru kita juga cross check lagi. Kemudian ini asesmen awal berikutnya yang kita lihat. Nah, asesmen awal ini ada asesmen awal keperawatan dan asesmen awal medis. Nah, asesmen awal keperawatan adalah yang sudah dilakukan oleh perawat tadi, ya. Nah, tapi yang akan dilakukan oleh medis tentunya asesmen awalnya tidak keperawatan lagi, tapi langsung ke medis. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan itu langsung, ya. Kalau kita langsung ke asesmen awal medis, maka dia akan muncul di sini peringatan bahwa DPJP di form asesmen awal keperawatan masih kosong. Silakan Anda isi terlebih dahulu. Ya, nah ini artinya apa? Setiap dokter gigi, residen sebelum masuk ke asesmen awal medis, kita menurut persyaratan atau peraturan diharuskan mereview kembali apa yang sudah dilakukan oleh perawat dalam asesmen awal keperawatan. Nah, ini yang sudah diisi tadi, kita harus membuka dan kita diharapkan untuk mengecek satu persatu. Baru kemudian di sini ada dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Ini tadi perawat yang melakukan sudah tertulis di sini, tadi admin. Nah, di sini berarti oke, kalau ini saya sebagai apa namanya dokter, maka saya akan cari nama saya. Ya ini karena kami masih menggunakan apa namanya password yang bersifat general ya, jadi semua masih sama. Ini saya mencari nama saya. Oke, begitu ini sudah tertampil nama saya, artinya saya dianggap sudah membaca keseluruhan asesmen awal keperawatan, maka saya update. Ya. Setelah update, maka kita masuk ke tugas dokter atau operator medis untuk masuk ke asesmen awal medis. Nah, di sini maka akan muncul apa yang harus kita isi. Ya, ini adalah asesmen awal medis. Asesmen awal medis sebelum nanti ke asesmen medis. Jadi, keluhan utama ini ada auto atau alo anamnesa kalau dia orang dewasa dan dia bisa kita ajak anamnesis, bisa kita ambil langsung dari pasien, maka ini auto anamnesa. Dan apa keluhan utamanya? Semuanya sakit gigi kanan bawah, sakit berdenyut pada gigi kanan bawah. Keadaan sakit ini saat ini masih sakit bila tersentuh makanan sama begitu nggih. Nah, kemudian riwayat apakah dia pernah riwayat kesehatan gigi, kemudian apabila ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ini riwayat penyakit saat ini, konsumsi ini defaultnya masih tidak ada, alergi ini ngambil dari apa namanya awal tadi karena dia alergi penisilin, dia tertulis di sini. Kemudian riwayat rawat inap, operasi bedah dan lain sebagainya, ini default tidak ada. Kemudian untuk review of body system atau peninjauan sistem tubuh, endokrin, homeopatik, muskuloskeletal, respirasi dan lain sebagainya, itu bila kita memang tidak ada kelainan, langsung saja klik tidak ada kelainan. Kemudian pemeriksaan ekstraoral, mulai dari fasial, kelenjar tiroid dan seterusnya, TMJ tidak ada kelainan, maka kita tidak ada kelainan. Bila ada kelainan, maka ini setelah kita tidak ada kelainan, bisa ini kita punya di sini ada kelenjar limfonodi, seumpama ada pembengkakan tinggal ditulis saja, tulis bebas nih. Tapi kalau tidak ada ya tidak ada kelainan. Kemudian demikian juga dengan pemeriksaan intraoral. Nah, pemeriksaan intraoral sesuai peta apa namanya program mulut dan lingua, maka ini juga kalau tidak ada kelainan tidak ada kelainan. Nah, kemudian di sini, nah ini adalah odontogram untuk pemeriksaan awal medis. Ya, ada beberapa tombol di sini untuk desidui dan permanen apabila missing maupun belum erupsi. Kalau ini pasien karena tadi pasien dewasa, udah 20 tahun, kemungkinan all decidui missing ya. Kalau all decidui missing maka kita klik saja ini.
Oh, sorry, yang plus all residue missing, ya, all residue missing maka akan muncul lambang X. Apabila tadi ternyata salah, maka kita bisa hapus all residue missing-nya, maka dia akan berubah menjadi kosong lagi. Oke, karena ini dewasa. Nah, paling tidak kalau dewasa all residue missing. Nah, kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh operator adalah untuk mengisi odontogram selain ya minimal apabila tidak, tapi diharapkan bisa diisi paling tidak gigi yang akan dirawat. Nah, pada kondisi ini pemeriksaan awal medis sesungguhnya kita harus memeriksa semua dan ini hanya memberikan status gigi apa saja yang itu ada kelainan. Jadi seumpama kita di 15 ini, oh di 15 ada karies dentin atau karies email. Nah, pada asesmen awal medis ini kita hanya bisa mengklik kanan, tidak bisa mengklik kiri. Ya, kita hanya bisa mengklik kanan. Oke, kita klik kanan, maka akan muncul elemen 15. Status giginya apa? Nah, status gigi di sini adalah tentunya karena oke tadi taruhlah dia karies, maka kita tulis saja karies. Nah, karena sistem belum bisa membedakan apakah ini gigi anterior atau posterior berdasarkan gambar odontogramnya, maka kita masih harus memilih. Oke, karena ini 15 maka karies posterior. Kemudian kita simpan. Maka di sini akan muncul gambar karies. Kemudian kita oke ada apel lagi, oh ada lagi di 21 juga karies. Oke, kita karies anterior kita simpan. Kemudian oh di 36 ini sudah radix. Maka kita klik kanan lagi 36 kita cari sisa maaf radix. Oh maaf akar gigi. Ya, gigi tinggal akar. Gigi tinggal akar posterior. Kita simpan. Baik. Nah, ini semua kita sudah tersimpan di sini, maka artinya pemeriksaan awal medis itu sudah selesai kita lakukan, ya. Jadi mulai dari tadi subjektif, kemudian objektif, ya sampai ke elemen gigi sudah kita isi, maka kita klik update. Nah, apa yang kita isikan di asesmen awal medis ini tadi sudah masuk ke ringkasan, ya. Ini yang muncul adalah ringkasan. Oleh karena itu, kita tentunya sesudah asesmen awal medis kita akan ke asesmen medis. Kita klik asesmen medis akan muncul odontogram yang terakhir tadi. Nah, di sini di asesmen medis ini yang akan kita lakukan adalah kita akan mengakses fokus pada elemen yang akan kita kerjakan. Taruhlah kita akan mengerjakan, oke ini tadi ada karies di 15, di 21 dan 36, kita akan mengerjakan yang 21 dulu. 21 ini kalau tadi di asesmen awal medis hanya bisa dengan klik kanan, maka di sini kita bisa klik kiri. Ya, kita klik kiri, nah maka akan muncul elemen 21 ini tadi. Oh tapi tadi keluaran utamanya subjektifnya gigi berdenyut kanan bawah ya, gigi berdenyut kanan bawah. Ya sudah, apa namanya, itu tadi hanya simulasi saya kebetulan lupa tapi tidak apa-apa kita langsung di sini saja supaya tidak terlalu, panjang. 21 pemeriksaan subjektif, terdapat kavitas, besar pada sisi proksimal dengan kedalaman dentin. Pemeriksaan objektif mohon maaf, ini pemeriksaan objektif. Ya, pemeriksaan subjektif adalah terasa sakit, berdenyut, teruk, dan tajam bila kemasukan makanan. Tajam bila kemasukan makanan. Oke, ternyata kita sondasi positif, kita perkusi tidak, negatif, kemudian palpasi negatif, vitalitas positif. Taruhlah diagnosisnya di sini kita oke, pulpitis irreversibel. Nah, di dalam sini ada ICD-10, nah tapi Bapak dan Ibu, ICD-10 ini tidak perlu kita isi apabila kita masih apa namanya belum hafal atau tidak apa namanya tidak yakin akan angkanya. Ini nanti kode akan di-coding oleh petugas rekam medis dari diagnosis yang kita masukkan. Ya, kemudian rencana perawatan kita tulis di sini mungkin pertama kita perlu devitalisasi
revitalisasi pulpa, kemudian akan dilakukan perawatan endodontik, kemudian diakhiri dengan penumpatan. Ya. Nah, kemudian, apa tindakan yang kita lakukan sesungguhnya? Yang kita lakukan semuanya langsung ya, ini kebetulan langsung saja revitalisasi pulpa. Nah, revitalisasi pulpa di sini ada beberapa harga. Ya, ini mapping kita kebetulan untuk umum komponen harga revitalisasi pulpa memang masuk ada di KGA, masuk di konser dan masuk di BM. Kita pilih salah satu saja karena harga pun sudah muncul di sini. Ya, kebetulan harganya sama untuk dokter gigi umum. Nah, kemudian status gigi. Nah, setelah kita lakukan devitalisasi pulpa ini, status gigi apakah berubah atau tidak? Kalau kita masih tumpatan sementara, tentunya status gigi tetap karies. Tapi kalau ini tadi seumpama perawatan adalah tumpatan, maka status gigi ini harus kita rubah. Harus kita ubah tentunya menjadi kalau sudah ditumpat ya menjadi tumpatan ya, tumpatan posterior sewarna gigi atau anterior sewarna gigi ya. Tapi karena ini tadi belum kita lakukan, baru kita devitalisasi, maka masih karies anterior. Oke, kemudian ini kita update. Ya, ini kalau kita melakukan tindakan apabila tadi tumpatan, maka di sini akan berubah menjadi gambar tumpatan. Ya, kemudian apabila kita perlu memberikan obat, mohon maaf, di sini ada pemeriksaan rongga mulut lainnya. Apabila mungkin ada yang akan kita lakukan, mungkin di situ ada gingivitis atau mungkin ada stomatitis, ada yang lain. Nah, itu bisa kita taruh di sini. Kemudian tindakannya apa? Apakah medikasi dan lain sebagainya bisa kita taruh di sini. ICD-9-CM biar nanti petugas RM bila ada. Scaling pun juga seperti itu. Kalau kita menjumpai diagnosis gingivitis sekunder pada regio, sebenarnya kita tulis di sini gingivitis sekunder pada regio anterior bawah. Kemudian tindakannya adalah scaling. Di sini scaling dituliskan. Kemudian, berikutnya apabila kita perlu mencari obat, apabila kita memberikan obat, maka taruhlah kita memberikan obat paracetamol. Paracetamol. Nah, paracetamol 500 mg. Apabila ada di sini muncul, maka berarti itu di farmasi persediaannya ada. Kemudian sheet-nya di sini adalah berapa yang akan kita berikan, aturan pakainya, mohon maaf, bila perlu dengan jumlah berapa, mungkin 10 ya. Kemudian catatannya setelah makan atau dan lain sebagainya bila diperlukan. Ya. Nah, kemudian ini kita update. Nah, Bapak dan Ibu, ada kemungkinan juga kalau kita sudah update, maka asesmen medisnya akan masuk di sini. Ada kemungkinan kalau kita belum memastikan ini diagnosisnya apa, memerlukan pemeriksaan penunjang, maka kita bisa order di sini. Ya, di sini kita akan, order ini ada resep, kemudian laboratorium klinik, teknik gigi dan radiologi. Kalau kita udah pemeriksaan penunjang radiologi, maka kita ke radiologi. Nah, di radiologi ini item radiologi apa yang akan kita mintakan, seumpama kita akan menggunakan analog konvensional dengan yang periapikal, ya kita klik periapikal, kemudian elemen gigi kita masukkan di dalam sini, dari 21. Nah, kemudian ini kita simpan. Ya, di sini ada pasien dalam, ada pasien luar. Apabila pasien luar ini adalah order item radiologi pasien luar adalah pasien yang datang hanya untuk radiologi. Ada juga order item untuk penelitian. Ya, tapi semua harus masuk ke dalam record RSGM. Sehingga kalau ini pasien dalam, dan ini kita simpan, maka apabila ini kita simpan, order kita akan muncul di radiologi, ya, di petugas radiologi. Nah, kemudian nanti kalau radiologi sudah melakukan pemeriksaan, kemudian memberikan hasil interpretasinya, apabila memang dengan hasil interpretasi, maka akan muncul di record di sini. Hasil interpretasinya. Baik. Nah, kemudian apabila memang sudah selesai kita melakukan perawatan dari secara garis besar, maka kita harus ke resume. Nah, resume di sini adalah resume medis. Resume medis adalah yang tadi apa yang sudah kita lakukan, 21 devitalisasi pulpa, kemudian
radiologi itu tadi kita minta apa, hasilnya apa, kemudian resep paracetamol dan bila perlu. Di sini kemudian penanganan lanjutan. Nah, pasien itu apa kalau memang selesai maka kita akan pilih sembuh. Atau kalau memang mesti kontrol lagi kita dengan pilih berobat jalan. Atau bila memang kita tadi tidak melakukan perawatan dan itu memerlukan rujuk, maka kita rujuk. Kalau dia dirujuk di internal kita ya rujuk internal. Kalau rujuk internal maka klinik apa yang kita tuju? Apakah klinik spesialistik gua atau mungkin di klinik bedah mulut dan lain sebagainya. Tapi bila tidak maka kita bisa berobat jalan atau sembuh, ya. Nah, di sini kalau kita sembuh maka dokter penanggung jawab pelayanan di sini tadi akan muncul nama nama yang melakukan perawatan dan ini akan kita selesaikan, ya. Kita klik selesai. Ya, apabila sudah selesai, maka pasien ini akan ke billing. Ya, kita akan lihat di billing dari rawat jalan. Ya, ini tadi pasien atas nama COVID Corona ya, di sini statusnya belum bayar. Kemudian kita akan lihat bagaimana tampilannya di kasir. Nah, apabila pasien membayar, maka dia harus membayar administrasi, kemudian biaya revitalisasi pulpa dan biaya radiologi periapikal. Jadi total berapa? Pasien tersebut akan membayar berapa? Belum lunas ya, belum dibayar. Nah, ini di sini kalau ada diskon dan lain sebagainya, bila tidak ada ya tidak ada, maka pasien membayar berapa? Di sini harga total mestinya keluar sebentar ya. Mestinya total di sini keluar nilainya berapa, kemudian pasien akan membayar berapa. Umpama dia membayar ini mestinya berarti 70 dan 82.000, dia membayar 100.000. Maka di sini mesti apabila ini tadi sistemnya berjalan, dia akan kembalian berapa, dan kemudian disimpan. Ya, untuk kurang lebih apa yang kita bisa simulasikan secara garis besar dalam pengisian rekam medis dan sistem informasi manajemen rumah sakit di RSIM adalah seperti ini, ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa mengimplementasikan sistem ini di RSIM sehingga semuanya menjadi lebih baik. Demikian kurang lebihnya, terima kasih atas perhatiannya, mungkin akan kita sempurnakan lagi apabila sudah ada hal-hal yang diperbaiki. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, atau malam.